Selamat datang di Waduk Bendo, sebuah permata alam yang terletak di tengah keindahan Kabupaten Ponorogo. Waduk ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber mata air, tetapi juga merupakan tempat yang kaya akan keindahan alam dan budaya. Dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi, Waduk Bendo menawarkan panorama yang menakjubkan, di mana airnya yang jernih mencerminkan langit biru dan hijaunya pepohonan di sekitarnya. Suasana tenang di sini menciptakan tempat yang ideal untuk beristirahat dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Waduk Bendo ini dibangun groundbreakingnya dari waktu itu tahun 2013. Sejarahnya memang waduk ini sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Hanya saja kemungkinan ya proses yang perlu adanya studi tentang kelayakan bendungan ataupun efek bendungan. Maka dari itu tahun 2013 baru dimulai pembangunan ini. Untuk pembebasan lahan memang sempat beberapa kali tertunda ya, karena apa? Karena kita harus negara hukum. Jadi nanti waktu itu pembebasan lahan ya bertele-tele, tapi akhirnya karena komitmen pemerintah dan begitu juga kita juga mendukung program ini, akhirnya pembebasan lahan semuanya sudah clear. Keindahan Waduk Bendo tak hanya terletak pada fungsinya. Dikelilingi oleh hutan hijau dan pegunungan, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi pengunjung. Namun, keindahan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai sumber mata air yang vital bagi masyarakat sekitar, Waduk Bendo sangat berperan penting dalam ekosistem lokal. Kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa waduk ini tetap bersih dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Karena nama saya Ari, petani dari wilayah lokal Desa Bendo. Manfaatnya banyak buat pertanian. Yang dulunya para petani sulit mencari air, sekarang petani dengan mudah mendapatkan air untuk mengairi sawahnya. Bendungan ini dibangun di atas aliran sungai, namanya Sungai Keang. Nah, dasnya daerah aliran sungai ini punya Balai Besar Bengawan Solo. Jadi bendungan ini yang bertanggung jawab atau yang kasarannya yang mempunyai kewenangan itu adalah Balai Besar Bendungan Wilayah Sungai Bengawan Solo. Untuk kemarau, memang bendungan ini diperuntukkan untuk mengaliri sawah di bawah. Waduk Bendo juga menjadi destinasi wisata yang menarik. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seperti bersantai dan memancing di sekitar waduk. Kalau Bendungan Bendo ini sangat berpotensi. Bahkan sekarang ini Bupati Ponorogo Bapak Sugih Sancoko itu sudah mulai mencanangkan atau mulai bergerak di dalam untuk memanfaatkan Bendo ini sebagai destinasi wisata. Kalau boleh tahu Mbak Sevinya ini sudah berapa kali berkunjung ke sini? Untuk berapa kalinya mungkin tak terhitung ya. Intinya saya lebih dari 3 kali untuk berkunjung ke Waduk Bendo ini. Wah, berarti udah sangat-sangat candu ya datang ke sini ya Mbak ya? Betul, karena wisatanya yang cukup bagus dan menarik. Yang membuat saya tertarik terhadap bendungan ini tuh yang pertama, karena dulu yang awalnya itu hanya perumahan warga-warga desa, sehingga masyarakat di desa itu tuh langsung digusur oleh pemerintah dan diganti oleh Waduk Bendo. Nah, yang membuat saya tertarik itu Waduk Bendo seperti apa sih sehingga memerlukan pergusuran masyarakat seperti itu. Nah, yang kedua itu dengan adanya Waduk Bendo ini bisa membantu irigasi di sekitar Waduk Bendo.
yang membantu masyarakat dalam hal pertanian seperti itu. Oke, berarti dulu ini awalnya adalah perumahan ya Mbak ya? Betul sekali. Namun sekarang sudah jadi tempat wisata dan untuk perumahannya itu sudah digeser, dipindah di pinggir-pinggir jalan. Kalau peran waduk dalam pengendalian banjir sangat sentral sekali. Karena apa? Kalau dulu air di sungai itu kalau tidak ada waduk, jadi ada banjir kiriman dari hulu sana langsung menghantam ke sawah-sawah warga. Akhirnya kejadian banjir itu sampai ke Porogo, akhirnya kerugian yang lebih besar, termasuk sawah, rumah, termasuk apa namanya menggenangi area persawahan. Tapi sekarang enggak, direduksi, banjir direduksi di sini. Sebelum banjir ke sana, maka airnya berputar dulu di bendungan ini. Jadi untuk menanggulangi banjir seperti itu caranya. Peledakan akan dimulai. Apa hitungan dari 3 ke 1 digeser peledakan. Perhatian. 3 2 1 Tegak. Namun, sebelum air mengalir ke ladang, sempat pula mengalir air mata. Di awal rencana pembangunan, tidak semua pihak dari masyarakat setuju. Tanah yang akan dibangun adalah tanah milik warga setempat. Rumah yang harus direlokasi adalah rumah yang tempat berpuluh-puluh kenangan telah tumbuh. Satu suara dari warga untuk menolak proyek yang mereka anggap mencabut akar kehidupan mereka. Kini, di atas tanah yang dahulu belum bisa dilepaskan oleh warga setempat, mengalir air untuk ribuan masyarakat. Bendungan Bendo berdiri sebagai simbol perubahan, bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga dalam semangat bersama. Masyarakat yang dulunya menolak, kini turut menjaga. Mereka tahu bahwa air ini adalah bagian dari jiwa mereka. Realnya ya, yang kita alami dampak negatif atau dampak positif itu tidak berbanding, dalam arti dampak positifnya lebih besar. Suatu contoh dampak positifnya, sekarang warga yang direlokasi ke situ aksesnya lebih mudah. Terus lagi pendidikan lebih tidak ada seperti itu, lebih senang. Karena kalau di sini dulu mau sekolah susah, sekarang jalannya bagus. Jadi pencaharian juga begitu. Sekarang ikan banyak di sini, di dalam bendungan ini. Jadi bisa dimanfaatkan oleh warga-warga yang terdampak dulu. Gitu. Ekonomi lebih meningkat intinya. Waktu dan dialog panjang sempat menjadi jembatan pengertian. Pemerintah membuka ruang diskusi, memperjelas hak warga dan memperbaiki kompensasi. Solusinya kalau dulu ya memang perlu diketahui, kita harus transparan saja. Ada pro kontra. Jadi masyarakat itu tidak serta-merta semuanya satu kesatuan untuk dukung, enggak. Memang ada ada yang menolak dan sebagainya. Tapi itu sebagian kecil. Tapi dengan sendirinya, karena program-program pemerintah ya, itu solusi tetap pemerintah memberikan rumah gratis sebagai bentuk bentuk konsekuensi daripada pembangunan ini. Jadi kompensasinya itu akhirnya masyarakat lama-lama sudah terbiasa dan mereka senang karena semakin meningkat penghasilannya dengan jaring, dengan warung-warung dan sebagainya itu.
Sejak diresmikannya pada tahun 2021, Bendungan Bendo telah mengairi banyak lahan pertanian warga. Petani tidak lagi bergantung kepada musim hujan. Krisis air di desa-desa sekitar mulai teratasi. Selain irigasi, bendungan ini juga menyuplai air baku untuk ribuan warga, mengurangi risiko banjir, serta menyimpan energi. Satu bangunan, lahirlah ketahanan. Dari air menjadi banyak fungsi. Dan pada akhirnya, warga mulai melihat bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia, karena suara mereka akhirnya didengar. Perlahan, penolakan berubah menjadi penerimaan. Ketegangan berubah menjadi keikhlasan. Bendungan Bendo adalah cerita tentang bagaimana perubahan tidak selalu mudah. Tetapi, ketika air dan tanah bertemu dengan pengertian, maka telah lahir kehidupan baru. Dan di tengah segala yang telah berubah, satu hal yang tetap sama, yaitu harapan yang mengalir tanpa ada kata akhir. Akhirnya dari penurutan saya, ya ini yang saya katakan adalah real, jadi tidak saya buat-buat, kenyataan di lapangan. Mungkin di luar ada isu yang berkembang bagaimana tentang Bendo, tapi Bendo aman, secara struktur aman, secara fungsi semua alat juga berfungsi dengan baik, dan Bendo ini adalah sebuah tempat yang penuh dengan oksigen. Jadi kalau kita bising di kota karena ramainya populasi di sana, ya kita bisa datang ke Bendo, bisa ke warung-warung sebelah sana, terus ini untuk refreshing. Mungkin itu aja, dan kami mengundang dan mengharap kedatangan para teman-teman yang di luar sana, yang terutama di kota-kota ya, kita perlu refreshing, bisa datang ke Bendo, ke warung-warung, kita ngopi bareng.